Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadah perjamuan kudus istimewa mengenang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Dan dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan yang telah ditetapkan Tuhan ketika Ia hendak menjalani salib sebagai pemenuhan janji Allah terhadap keselamatan manusia. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita bersama-sama menyatukan hati, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, supaya penghayatan kita terhadap kasih dan kemurahan Allah senantiasa kita rasakan, terlebih dalam situasi sekarang ini. Kita bersama-sama dihimbau untuk mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Maka sekalipun kita di rumah, sekalipun kita mengadakan ibadat di rumah tangga kita, mari dengan penghayatan yang sungguh-sungguh, kita bersama-sama merayakan hari kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, sekaligus menerima sakramen perjamuan kudus. Dan mari bersama Bapak, Ibu, Saudara, kita memasuki waktu hening. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam liturgi gerejawi, hari Kamis Putih adalah sarana untuk mengingatkan kita menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia memberikan ketetapan baru kepada para murid-muridnya. Yang pertama melalui sakramen perjamuan kudus, yang mengingatkan akan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang kedua, melalui teladannya ketika Ia berkenan membasuh kaki murid-muridnya. Dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita menghayati dengan kesungguhan, supaya berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kita rasakan sebagai kekuatan menjalankan hidup pemberian Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan. Sebagai ungkap syukur kita kepadanya, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 158. Baitnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Kidung Jemaat nomor 158, bait pertama sampai dengan yang keempat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama membaca Injil Matius pasal yang ke-22. Kita dengarkan pembacaan Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-13
38 dan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terkait dengan perintah Tuhan itu, apa yang sudah kita lakukan? Kita tentu belum dapat melakukan perintah Tuhan itu dengan sempurna. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan dosa. Dan kami belum dapat mengasihi sama kamu seperti kami mengasihi kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, bagi kita yang dengan tulus mengakui dosa dan bertobat, maka marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian jadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat ini, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Salam damai bagi kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berseru kepadamu, ya Allah, di tengah kecemasan, di tengah pergumulan, di tengah keprihatinan yang terjadi di negeri kami, di dunia, dalam kehidupan kami sebagai manusia, supaya kami dimampukan untuk berserah kepadamu. Jeritan kami adalah permohonan kami bersama dalam memperingati akan karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Dan saat ini kami memperingatinya dalam kesederhanaan bersama dengan umat Tuhan ketika kami mengadakan peribadatan di rumah kami masing-masing. Tetapi kiranya Tuhan Engkau hadir, menuntun kami dan memperbaharui hati pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dan peristiwa yang kami alami. Khususnya ketika kami bersama saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan berbicara atas kami, dan kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk bersiap dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan yang ke-7 dan ayat yang ke-31b sampai dengan yang ke-35. Demikian pembacaannya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu
bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai penghayatan kita ketika Tuhan Yesus hendak memasuki masa sengsaranya. Di hari-hari terakhir, ketika ia bersama dengan para pengikutnya, pergumulannya bukanlah perkara yang mudah. Yang pertama, dalam lingkaran pengikutnya, Yesus harus menerima kenyataan bahwa ada salah satu murid yang mengkhianati dia. Yang kedua, janji pemenuhan Allah terhadap karya keselamatan manusia bukan hal yang juga mudah, tetapi sangat-sangat berat, sebab ia harus memasuki kesengsaraannya. Siapa orang yang membayangkan hidupnya sengsara? Tentu orang ingin menghindari, bahkan tidak ada yang
ketika ia memulai kehidupannya, lalu pada ujungnya harus mati dengan penuh aib di mata orang lain. Bayangan, keinginan untuk sengsara tentu tidak ada dalam diri kita, karena itu hal yang dihindari oleh manusia. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan semuanya itu dengan pemenuhan janji Allah dan kerelaan Ia untuk menghadapi itu semua adalah bagian dari teladan kita untuk menghadapi situasi sulit supaya kita mampu belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus tahu manusia tidak lepas dari kesengsaraan. Dan Yesus juga tahu bahwa dirinya akan mati dalam kesengsaraan. Tetapi yang ketiga, sekalipun ia harus menghadapi kesengsaraan, di situ ia tetap menjalankan misi kerajaan Allah. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius di pasal yang ke-4, ketika Rasul Paulus hanya bisa menulis, di penjara, artinya dirinya juga terkungkung, tidak bisa kemana-mana oleh karena situasi. Tapi suratnya meneguhkan, menguatkan Timotius sebagai anak asuh rohaninya. Baik atau tidak baik waktunya, tugas pelayanan harus tetap dilakukan. Dan itu pula yang dinyatakan Yesus dalam teladannya. Sekalipun hatinya remuk, sekalipun ia penuh dengan kecemasan sebagai manusia, tetapi ia telah memberikan teladan. Sebelum Tuhan menetapkan perjamuan kudus untuk kita rayakan, ia juga telah memberikan teladan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dalam ayat yang kita baca, di sana jelas bahwa sekalipun ia adalah guru dan Tuhannya, tetapi Yesus telah memberikan teladan kepada mereka untuk selalu dilakukan dalam kehidupan umat kepunyaan Tuhan. Teladan ini yang akan selalu meruntuhkan tembok-tembok pemisah kita, keterbatasan pemahaman kita terhadap sesuatu. Apalagi ketika akhir dalam Injil Yohanes ini yang mengatakan kepada kita semua, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kata harus itu mengingatkan kepada kita, apapun keterbatasan kita, apapun situasi yang kita alami sekarang ini, apapun yang membuat kita sama seperti yang kita hadapi, harus terpisah. Tidak lagi untuk sementara waktu ada ibadah di gereja, tetapi hanya ibadah di rumah. Sekalipun saya berkata hanya, bukan berarti bahwa ibadah rumah dapat dilakukan dengan seenaknya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh menghayati ibadah ini sama seperti yang kita lakukan dalam gereja. Kenapa? Karena seperti asal mula kata ini, ibadah mengingatkan kepada kita, kita hanyalah abdi, kita hanyalah pelayan yang harus melayani Tuhan yang ada di surga. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam pelayanan itu, kita melayani dengan kesungguhan.
Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang kita lakukan sekarang, baik ketika kita berusaha untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan melalui masa Paskah, maupun melalui perjamuan kudus yang kita adakan, dan kemudian nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang telah dewasa di dalam iman menerimanya dalam peribadatan di rumah, jadikan itu sebagai alat kita dibaharui. Jadikan itu sebagai cara kita meneladan Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan itu sebagai cara kita untuk supaya melakukan perintah baru yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan berkati. Amin. Kita masuki saat teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini, apalagi khususnya ketika kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan dilakukan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita bersama-sama memasuki waktu persiapan pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah situasi sekarang ini, bagi gereja-gereja dimanapun berada, baik di dunia maupun di Indonesia, diharapkan dapat mengantisipasinya dengan baik. Dan kontekstualisasi dalam pelaksanaan peribadatan sudah kita lakukan ketika kita melakukannya dalam peribadatan di rumah. Demikian pula kontekstualisasi dalam kita mengadakan perjamuan kudus. Sekali lagi, ini hanya pada saat kita mengalami situasi sekarang ini. Sehingga ketika kita kembali pulih, kita akan kembali seperti sedia kala. Apa yang kita lakukan pada saat ini
adalah cara kita untuk selalu melakukan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam situasi-situasi yang seringkali dihadapi oleh umat Tuhan, dalam sejarahnya memang hal itu bisa dilakukan. Sama seperti yang terakhir kali, ketika para murid dikejar-kejar dan dianiaya oleh Kaisar Nero. Mereka berada di katakombe, memanfaatkan kuburan menjadi tempat ibadah. Itu juga karena kontekstualisasi kehidupan beriman tidak hanya berjalan mulus, tetapi dalam situasi-situasi tertentu, segala hal bisa dilakukan dalam penghayatan iman. Jadi kata dasar kita adalah apapun yang sekarang kita kontekskan adalah dasar penghayatan iman. Sinode GKJ pernah dan menggumulkan hal itu melalui perjamuan kudus yang dimungkinkan ketika tidak ada roti dan anggur. Jemaat dipersilahkan untuk menyediakan diri, baik dengan roti yang dibuat di rumah tangga, atau makanan tradisional seperti gedok, atau minuman seperti secang, atau minuman seperti teh, bahkan hanya dengan air. Tetapi apapun itu piranti atau alat yang kita gunakan, sekali lagi dasarnya adalah iman kepada Tuhan. Sama seperti yang kita sediakan sekarang. Pilihan kita untuk tetap menjalankan ketetapan pemerintah, sinode, dan pergumulan klasis maupun jemaat, kita memakai hosti. Hosti dibuat dari gandum, dan bukan hanya Katolik yang memakainya, tetapi juga gereja Kristen Ortodok. Hosti kita pakai, bukan karena Katoliknya, bukan karena Ortodoknya, tetapi kehigienisan yang akan menjembatani kita untuk selalu terhubung, merayakan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Jadi perlu kita pahami dalam kedewasaan iman, bahwa untuk saat ini, bagaimana caranya agar gereja dan panggilannya tetap hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekalipun berbeda pada waktu-waktu tertentu, seperti yang kita lakukan sekarang. Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada kita semua, pandanglah bukan hanya kepada roti dan anggur, bukan hosti dan air, tetapi darah dan tubuh Kristus. Itu yang menjadi pemaknaan kita, supaya kita dimampukan memahami karya keselamatan Tuhan yang terus berlangsung dan harus terus dilangsungkan dalam setiap kehidupan orang percaya, di situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Hari ini, ketika kita mengadakan perjamuan kudus, social distancing, physical distancing, itu pun kita lakukan. Sterilisasi untuk menjaga kesehatan kita juga kita lakukan. Demikian pula nanti ketika Bapak Ibu mengadakan perjamuan kudus di rumah. Kiranya menjadi berkat kita semua. Mari bersama-sama kita menguji diri kita dengan pertanyaan demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus?
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa memperhatikan hal ini supaya kita yakin dan percaya bahwa kita juga sudah melakukan seperti yang dihimbau oleh pemerintah. Dan nanti diharapkan juga dalam perjamuan kudus di rumah, demikian pula yang kita harus lakukan. Jemaat yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita makan bersama.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita minum bersama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hosti dan air sebagai pengganti anggur nanti akan dibawa oleh majelis gereja di blok masing-masing yang melayani perjamuan kudus. Dan seperti yang sudah terlihat di sini, ini juga cara kita untuk menjaga kehigienisan material sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, nanti ketika pelayanan sakramen perjamuan kudus dilayankan di rumah, kiranya itu bisa kita usahakan dengan baik, sehingga apapun yang kita lakukan sama seperti yang saya katakan, kita memenuhi ketetapan pemerintah, kita memenuhi ketetapan Tuhan, dan kita bersama-sama hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita syukuri setelah menerima sakramen perjamuan ini, dan kita bersyukur demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhanku, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kami persilahkan kepada Bapak Ibu ketika kita telah menerima sakramen perjamuan untuk mengumpulkan persembahan khusus sakramen perjamuan. Simbolis. Pak, simbolis saja di sana. Tengkotak. Simbolis saja. Pun satu aja, Pak. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita naikkan doa syafaat, dan nanti kita akhiri dalam doa Bapa kami bersama. Kami menghadap kehadirat Tuhan, dan terima kasih Tuhan, karena dalam situasi ini, Engkau perkenankan kami menghadap kehadirat-Mu. Kami berusaha untuk memahami panggilan Tuhan, ketika kami dibatasi ruang gerak kami oleh karena ketetapan pemerintah. Tetapi bukan hanya itu, memang kami harus bersama pemerintah menjaga diri, menjaga sebaran wabah virus corona. Dan kami ingin semua berlangsung dalam keadaan baik. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mau menyerahkan keterbatasan kami mau menyerahkan kelemahan kami kepadamu, terlebih setelah kami menerima sakramen perjamuan. Dalam kelemahan, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, masyarakat di mana kami tinggal, pemerintah di dalam menghadapi wabah virus corona. Masing-masing kami punya misi yang sama, bersama dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan kiranya Tuhan mampukan kami sebagai umat-Mu untuk menjadikan ini sebagai upaya kami bergandengan tangan dengan masyarakat di mana kami tinggal, dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, terutama mereka yang positif terkena virus corona. Berjuang untuk sembuh kembali, berjuang untuk pulih kembali. Kami khusus berdoa bagi dokter, para medis, dan aparat pemerintah yang berusaha menjaga, memulihkan kondisi mereka. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang berusaha untuk memulihkan kondisi pasien corona. Mereka rentan, mereka juga lemah. Oleh karena itu Tuhan, dalam doa ini kami menghantarkan semangat agar mereka juga tetap semangat menjalani tugas panggilan Tuhan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kami bersama menyerahkan segala upaya, pemerintah maupun upaya kami, untuk saling mengingatkan, menjaga kondisi kami, dan bersama-sama berupaya melaksanakan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah dengan baik. Dan biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi masyarakat di mana kami tinggal, dan bagi kami sekeluarga. Di dalam kami menjalankan ibadah pelayanan sakramen perjamuan, terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni, dan Engkau kiranya juga berkenan untuk menyucikan persembahan istimewa ini sebagai wujud ucapan terima kasih kami. Di dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama kembali mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkap syukur kita, yang kita dasari melalui kitab Bilangan pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya, dan persembahan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 367, bait pertama dan secukupnya. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali Tuhan, mengucap syukur atas persembahan yang telah kami wujudkan bersama sebagai bagian dari kami berterima kasih atas pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan. Sucikan dan mampukan kami untuk mengelola dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati, tuntun, dan mampukan kami menjalankan perintah Tuhan. Terselip dosa kesalahan kami, kiranya Engkau mengampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita menerima pengutusan dari Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadilah hamba Tuhan yang percaya.
Kami mau percaya dan mewartakan Injil serta hidup seturut kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, pergilah dalam kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.